Iya. Aduh, ngapain lo sampai gojek? Belum. Nampak wajah ganteng-ganteng itu. Apa ini bikin malu aja. Nampak wajah ganteng itu. Ayo. Udah, ini masih kontak kalian. Banyak kali kenalan. Diundang dulu. Dan kita akan lagu ini sebagai doa kita untuk memberitakan Injil selamat. So
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kebaktian kebangunan rohani bagi remaja pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari, hai remaja, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Komitmen kita, aku milik Tuhan. Kita bernyanyi ketiga baitnya. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan kami berada di dalam ruangan kebaktian. Hanya satu yang kami minta, Tuhan berkati setiap kami dengan firman-Mu. Berilah kami pikiran yang tenang, hati yang lunak, dan hidup kami dirubah oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tuhan, dengarlah doa kami, siapkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua kali lagu ini. Juru selamat yang
Tuhan menenangkan hati kita dan memberikan kiranya Roh Kudus memimpin pemberitaan oleh hamba Tuhan. Kiranya ya Tuhan itu boleh memberikan kami pertobatan, berikan kelembutan hati, berikan ketenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Topik doa yang kedua, mari kita berdoa juga bagi remaja-remaja, anak-anak sekolah, siswa-siswa SMP, SMA dan SMK di seluruh kota Medan. Kita berdoa kiranya setiap anak-anak mengerti menjadi orang Kristen, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Rindu belajar firman Tuhan, rindu melayani Tuhan. Mari kita berdoa buka suara bagi setiap remaja di kota Medan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami, bagi siswa-siswa di remaja ya Tuhan di seluruh kota Medan. Kami rindu kami yang mengaku Kristen ya Tuhan. Setiap pengakuan kami itu juga nyata dari tindakan perbuatan kami. Kami rindu kami boleh menjadi garam dan terang. Tolong ya Tuhan, setiap guru-guru boleh mendidik kami mengasihi Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami ada kerinduan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Saat ini pun dengan jelas satu persatu bisa kita bantu Tuhan boleh memimpin kami kepada pertobatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kali-kali kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Mari kita menenangkan hati kita, jangan ada yang ribut, dan kiranya Tuhan beranugerah kepada kita semua kita di setiap tempat duduk. Mengasihi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan bacakan dari Injil Yohanes bagi kita semua. Satu bagian yang sangat indah dari Injil Yohanes, diambil dari Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara sekalian, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang kenal Kristus. Bagaimana seorang bisa kenal Kristus? Alkitab memberikan banyak penjelasan. Nah, salah satunya adalah karena Tuhan mau menjadikan orang-orang pilihan itu sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Kristus. Kristus adalah sang gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Ini merupakan gambaran yang indah sekali. Kristus sang gembala dan kita adalah domba-dombanya. Apa yang dilakukan oleh gembala? Di dalam zaman abad pertama ada dua jenis gembala. Yang satu adalah gembala yang dibayar. Saya bayar kamu ya, kamu nganggur kan? Nggak ada kerjaan? Nggak ada.
saya tidak tahu mau kerja apa, nggak ada uang mau cari makan. Ya sudah, saya bayar, jaga domba-domba saya. Oke. Nah, orang ini terima uang, tapi tidak punya hati untuk domba-dombanya. Pokoknya sudah dapat uang, senang, saya sudah dibayar. Maka gembala-gembala ini bukan gembala yang sejati, ini gembala upahan. Dia akan datang untuk lihat domba-domba dan mau menemani domba-domba selama dia tidak rugi. Kalau ada bahaya, dia nggak akan peduli. Lalu kalau satu domba hilang, dia tidak mungkin cari, karena bagi dia ya sudah, hilang satu ya sudah, yang penting masih ada yang lain yang banyak yang tidak hilang. Ini yang saja yang saya jaga. Domba-domba tidak mungkin sejahtera dipelihara oleh gembala yang palsu, yaitu gembala yang mencari upah dengan cara menjaga domba-domba. Nah, ini merupakan gambar yang diberikan oleh Alkitab tentang semua pemimpin-pemimpin agama yang berusaha untuk menjadi gembala. Seluruh jemaat dari agama-agama datang kepada imam-imam, kepada pemimpin-pemimpin agama. Lalu mereka menganggap, oh, pemimpin agamaku adalah gembalaku, saya adalah domba. Tapi tidak ada pemimpin agama yang sanggup menjadi gembala yang sejati. Di dalam agama Yahudi, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa jadi gembala, raja-rajanya tidak bisa jadi gembala. Maka di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan mengatakan, saya akan hakimi para gembala. Kenapa dihakimi? Karena mereka tidak pelihara domba-dombaku, mereka tidak pedulikan domba-dombaku. Mereka cuma mau cari untung, mereka cuma mau dapat uang untuk diri, mereka cuma mau dapat kekayaan, dan mereka cuma cari kepentingan sendiri, dan mereka biarkan domba-domba binasa. Ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada pemimpin-pemimpin Israel, entah itu pemimpin politik seperti raja-raja, atau itu pemimpin agama seperti imam-imam. Sama, di mata Tuhan semua gagal, semua cuma cari kepentingan sendiri, semua tidak pedulikan domba-domba. Wah, kalau begitu umat Tuhan yang ada di dunia harusnya dijaga oleh siapa? Siapa pemimpin sejati bagi umat? Ini pertanyaan yang banyak orang tidak sadar dan tidak mau peduli. Siapa yang pimpin saya? Nah, termasuk anak-anak remaja di tempat ini. Engkau mesti mulai pikir, siapa sih yang harus jadi pemimpinku? Siapa yang kepadanya saya mau mempersembahkan hidup saya supaya diarahkan oleh pemimpin itu? Nah, kita semua punya kebutuhan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Maka kita semua cenderung mencari tokoh, orang terkenal atau orang hebat atau siapapun, lalu kita anggap, nah, ini pemimpin saya mau setia kepada orang ini, saya mau taat, saya mau dididik, saya mau dibentuk, saya mau diarahkan oleh orang ini. Nah, ini yang terjadi pada semua orang. Maka penting untuk jawab pertanyaan ini, siapakah yang kau jadikan pemimpinmu? Siapa yang kau rela berikan hidup untuk diarahkan dan dipengaruhi oleh pemimpin itu? Nah, ini mesti dijawab. Tapi kami bersyukur sebab Engkau mengirimkan Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus menjadi utusan. Dialah yang membuat kami mengenal Allah. Dialah penyelamat kami. Dialah penebus jiwa kami. Kami bersyukur untuk ini ya Tuhan. Kami mau menjadi pengikut Kristus. Kami mau menjadi domba-dombanya. Sebab tidak ada gembala yang lebih baik dari Engkau, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami. Jadikan kami milikmu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bukan rencana kami hari ini boleh datang dan mendapatkan firman yang boleh berubah hidup kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan semata, bukan karena keinginan kami bahwa kami ini menjadi anak Tuhan yang nanti dipakai oleh Tuhan, karena yang kami inginkan seringkali seperti itu. Tapi hari ini Tuhan menganugerah kepada kami. Kami boleh hadir, kami boleh dengar firman-Mu,
dan kami boleh dipanggil untuk menjadi orang yang berespons pada firman ini. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan hati kami. Firman yang diberitakan telah selesai, tapi kiranya pekerjaan Tuhan boleh terus bekerja dalam hati kami, sehingga sepulangnya kami dari tempat ini ada kuasa Tuhan yang terus mengubahkan kami, ada pekerjaan Tuhan yang terus terpancar dari hidup kami, dan ada satu makna hidup yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, kami ucap syukur hari ini. Utuslah kami ya Tuhan, kembali ke tempat di mana Kau mengutus kami, dan jadikanlah kami Allah di tangan. Pimpinlah kami, nyatakanlah kepada dunia bahwa Engkaulah pemimpin kami melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa, dan kami berdoa.